Haleluya, kita melanjutkan pengajarannya dari kita masih kitab Imamat pasal 12. Kita akan baca semua ayat ini dari ayat 1 sampai ke 8 ya. Imamat 12 ayat 1 sampai 8 kita baca semua ayat ini. Dan supaya sama bacaannya kita baca sesuai dengan apa yang tertulis di depan. Kita baca bersama 3, 4. Dan berfirmanlah Yahweh kepada Mose dengan mengatakan, berbicaralah kepada Bani Israel, katakanlah, ketika seorang wanita mengandung lalu melahirkan bayi laki-laki, maka dia menjadi najis selama 7 hari. Seperti masa sakit haidnya, dia menjadi najis. Nah, pada hari ke-8 kulit katan anak itu haruslah disunat. Dan selama 33 hari dia harus tetap tinggal di dalam penahiran darah nifasnya. Dan dia tidak boleh bersentuhan dengan segala yang kudus. Dan dia tidak boleh masuk ke tempat kudus sampai menjadi genap masa penahirannya. Dan apabila dia melahirkan bayi perempuan, maka dia menjadi najis selama 2 pekan, seperti masa haidnya. Dan selama 66 hari, dia harus tetap tinggal di dalam penahiran darah nifasnya. Dan apabila masa penahirannya untuk anak laki-laki atau anak perempuan menjadi genap, ia harus membawa seekor anak domba berumur 1 tahun sebagai persembahan bakaran, dan seekor anak burung merpati atau burung tekukur sebagai persembahan penghapus dosa ke pintu masuk kemah pertemuan kepada seorang imam. Lalu imam itu harus mempersembahkannya ke hadapan Yahweh dan mengadakan penebusan bagi bayinya. Maka dia menjadi tahir dari lelehan darahnya. Itulah Torah bagi yang melahirkan bayi laki-laki atau perempuan. Namun jika kemampuan tangannya tidak mencapai seekor kambing domba, maka dia dapat mengambil 2 ekor burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati, yang seekor sebagai persembahan bakaran dan yang lain sebagai persembahan penghapus dosa. Dan imam harus mengadakan penebusan baginya sehingga dia menjadi tahir. Amin. Puji Bapa Yahweh, kita mengucap syukur ya. Kalau minggu lalu kita sudah baca ya, kalau dalam terjemahan di dalam kitab Imamat pasal 11 itu, kalau yang namanya najis berarti unclean ya, tidak bersih ya. Kalau najis ya berarti di sini juga kita bisa lihat kalau najis berarti dia juga tidak bersih ya. Kita baca ayat ke-4 lah ya, dari Imamat tadi. Selama 33 hari ia harus tetap tinggal di dalam penahiran darah nifasnya ya, penahiran darah nifasnya, dan dia tidak boleh bersentuhan dengan segala yang kudus. Dia tidak boleh masuk ke tempat kudus sampai menjadi genap masa penahirannya. Nah, kita coba lihat di dalam terjemahan bahasa Inggris ya, supaya lebih ngerti apa yang dinamakan najis dan penahiran ini. And she shall then continue in the blood of her purifying ya. Purifying itu pemurnian. 33 days, 33 hari. She shall touch no hallowed thing, nor come into the sanctuary until the days of her purifying be fulfilled. Ya, sampai hari kalau dikatakan di terjemahan kita penahiran. Tapi kalau kita ambil dari sini pure itu murni ya. Jadi pemurnian. Kalau tadi di dalam terjemahan kita kan ada masa nifas. Di sini tidak ada. Cuman sebenarnya itu masa dia dalam masa pendarahan ya. Dari seorang
wanita setelah melahirkan ada masa-masa pendarahannya. Ya, di situ dikatakan untuk ada beda ya. Kalau dia melahirkan anak laki-laki, pertama dia tidak bersih selama pertama seminggu seperti masa haidnya. Kemudian ditambah dengan 33 hari, jadi total 40 hari. Tetapi kalau dia anak perempuan, itu 2 kalinya. Artinya 7 kali 2 ditambah 33 kali 2. Totalnya 80 hari. Dalam arti kata pemulihan, pemurnian setelah masa kelahiran atau bleeding ya, itu kan pendarahan. Jadi itulah ya cara Tuhan ya. Cara Tuhan dan kita mengucap syukur ya. Kita coba belajar ya. Kemarin ya kebetulan saya ngelihat kembali di apa namanya dari apa yang kita siarkan ya, ada pertanyaan juga. Kalau sebenarnya kalau dibaca di dalam Imamat pasal 11 ini, binatang yang bersih dan tidak bersih itu sudah jelas ya. Tetapi ada beberapa pertanyaan ya, saya harus jelaskan aja secara umum. Segala sesuatu kalau dia dikatakan boleh, artinya semuanya boleh. Bisa tanggap, umpamanya dikatakan lembu boleh kan? Ya artinya semua sampai jeroannya boleh aja. Bisa tanggap? Semuanya boleh. Kalau dia bilang bersih. Tetapi kita lihat ya. Ya kita juga harus ada hikmat. Ya. Tapi ya itu tergantung masing-masing. Ya. Kita baca coba di dalam 1 Korintus pasal ke 10 ayat 23. Ya ini untuk menjelaskan karena ada yang bertanya ya. Saya berikan jawaban yang secara umum ya, nanti kita harus bisa mempertimbangkan sendiri. 1 Korintus 10 ayat 23. Perhatikan ini. Ya. Kalau umpamanya binatangnya sudah bersih. Katakanlah kayak lembu itu kan bersih, domba itu bersih. Artinya semuanya bersih, termasuk dalamnya. Tetapi ya, segala sesuatu diperbolehkan bagiku, tetapi tidak semuanya berguna. Segala sesuatu diperbolehkan bagiku, tetapi tidak semuanya membangun. Ya jadi ya terserah, ya terserah aja. Yang penting binatang itu memang binatang tahir, bebek. Ini telurnya gimana? Ya kan akhirnya jadi pusing sendiri. Karena Yesus sendiri berkata ya, bait suci, semua yang ada di dalam bait suci itu ya kudus. Tetanggap. Lo kalau binatangnya dikatakan boleh, ya semuanya boleh. Tetapi ini boleh, tapi apakah berguna? Ya seperti saya pernah dengar cerita kan. Ya ada suku-suku tertentu yang katakanlah kerbau atau sapi. Ternyata kotorannya sapi itu selama masih ada di dalam perutnya juga dimakan kan. Jadi terserah orang mau makan apa enggak. Cerita enggak? Ya karena saya dengar cerita kan. Jadi kayak sapi atau kerbau atau sapi lah. Ya. Terus kan dia setelah kan sama prosesnya kan sama dari mulut ke tenggorokan, ke lambung, ke usus halus, usus besar, terus buang. Lo sebelum keluar masih di dalam, lo itu diambil dijadikan makanan. Ya terserah kan. Boleh, tetapi apakah berguna? Kalau nggak berguna ya mau ngapain? Betul nggak? Ya. Lah kita kan sebagai contoh. Ayam boleh, kan bersih itu kan. Lo dulu ya waktu, karena saya juga baru ngetes ini. Ayam semua boleh. Saya tuh suka hati ayam.
hati ayam suka sekali. Tetapi setelah beberapa waktu makan, saya punya asam urat naik. Loh, ini kenapa? Akhirnya saya berhenti. Saya berhenti ya turun. Ya. Tapi kemudian iseng-iseng coba lagi kan. Ah, udah lama nih nggak coba. Makan lagi kan. Langsung pusing. Loh, artinya ya boleh. Tapi apakah berguna? Kalau nggak berguna mau ngapain? Ya. Kalau sebagai contoh umpamanya puyuh, burung puyuh itu boleh. Tetapi telurnya itu kalorinya sangat tinggi. Bisa tanggap? Jadi jangan ya, karena ada pertanyaan di di media sosial ya, saya harus jelaskan secara global ya, pertimbangkan sendiri karena Tuhan kan bilang ya dadanya, dagingnya boleh dimakan. Oh iya, artinya dagingnya aja. Kalau suka dalam-dalamnya, segala sesuatu diperbolehkan, tetapi apakah itu berguna? Kalau nggak berguna ya mau ngapain? Saya tanggap. Nah, jadi jangan sampai kita ya kadang-kadang orang mencoba untuk mengarang sendiri. Ini kalau gini gimana? Ini gimana? Ini gimana? Umpamanya contoh kan ya dulu kan ya sebelum kita ya benar-benar percaya kepada firman. Sampai sekarang kan ada pertanyaan. Mana yang lebih dulu? Telur atau ayam? Betul nggak? Suka dengar seperti itu. Kalau engkau orang yang tidak beriman, engkau bingung. Tetapi kalau engkau orang beriman, ada tertulis. Tuhan menciptakan binatang, bukan telurnya. Betul nggak? Tapi kalau kau debat sama orang yang tidak percaya firman, dia percuma. Nggak ada gunanya. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan juga, segala sesuatu kita andalkan firman. Kalau ada perdebatan, kan sampai sekarang juga banyak orang yang berdebat. Mana yang duluan, telur atau ayamnya? Lu berarti kau bukan orang yang percaya kepada firman sebagaimana tertulis. Tuhan tidak menciptakan telur, tetapi Tuhan menciptakan binatang. Ya ayam yang diciptain kan. Karena itu kita juga jangan sampai membuat diri kita jadi bingung sendiri. Lo ini boleh nggak dalamnya? Lo terserah, semua boleh. Ya, semua boleh, tapi apakah berguna? Kalau nggak berguna mau ngapain? Tetapi yang terang daging itu memang dimakan. Ya. Dan memang kalau kita melihat di dalam kitab Imamat ini, kalau saudara, ya sebenarnya kita sudah belajar ya, cuman ya karena ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu, kita lihat lagi. Di dalam Imamat pasal 9 supaya ngerti aja lah. Ayat ke-14. Imamat pasal 9 apa? Dan dia mencuci isi perut dan betisnya dan membakar di atas persembahan bakaran pada mezbah itu. Ya. Artinya jeroannya dibakar. Ya kan? Jeroannya dibakar. Lu sekarang dibakar buat apa? Kan gitu. Lah kita juga harus sangat berhati-hati kalau kita lihat di dalam katakanlah Joshua ya, Joshua pasal ke-13. Jadi ya sebenarnya semua itu ada di dalam firman Tuhan ya, dalam firman Tuhan ya tergantung kita. Karena itu ya kita harus membaca ya, baca. Pertanyaan-pertanyaan kan simpel karena saya lihat, aduh saya pikir-pikir ini orang mau ngetes atau nggak ngerti. Ya, tapi karena dia tanya, ya secara umum aja saya jawab. Kalau dikatakan binatang itu bersih, berarti dalam-dalamnya bersih. Tapi yang seperti saya katakan tadi, ayam itu bersih. Dulu saya sangat suka jeroan hati ayam, ampela itu kan. Tetapi setelah beberapa ya mungkin karena usia juga udah tambah, ya ternyata kalau saya makan itu asam uratnya naik. Saya berhenti.
Setelah beberapa lama nyoba lagi. Loh kok pusing? Loh berarti nggak boleh. Loh buat apa? Kalau emang sudah ada gejala-gejala situ, segala sesuatu diperbolehkan tadi kan. Tetapi apakah itu berguna? Ya kalau kita lihat Yosua ini, Yosua pasal ke berapa tuh? Pasal ke-13 ayat 14. Hanya kepada suku Lewi dia tidak memberikan warisan. Perhatikan. Persembahan bakaran bagi Yahweh Elohim Israel adalah warisannya. Loh, tadi kan semua itu dibakar. Saya tangkap ya. Kan ususnya semua dibersihin, dibakar. Berasakan ini yang dibakar itu jadi milik mereka. Tapi ya terserah kamu mau makan dagingnya atau makan ususnya, ya terserah. Saya tangkap. Jadi jangan sampai kita bingung, dan juga saya harapkan mereka yang bertanya itu jangan sampai bikin bingung dirimu sendiri. Kita harus ada hikmat, ya. Tuhan itu ya kadang-kadang memang dia kasih cuman kulitnya aja. Tuhan untuk bisa mengetahui dalamnya ya kita cari Tuhan, cari semua. Saya pernah katakan kepada saudara, semua rahasia firman Tuhan itu sebenarnya tersembunyi dalam kitab Torah. Dari Kejadian sampai kitab Ulangan. Cuman kan untuk mengetahui lebih detail, karena kadang-kadang dia cuma buka sedikit. Ya. Lo untuk mengetahui itu ya gali lebih dalam. Memang semua persembahan, kalau yang dinamakan ini khusus berarti milik Bapak Yahweh, itu semua menjadi milik orang Lewi. Ya, kan orang bawa persembahan apa segala macam, ya. Itu kan untuk Bapak Yahweh, tetapi itu untuk orang Lewi. Karena itu jangan heran kalau orang Lewi juga punya domba, punya lembu. Dari mana? Ya dari situ. Semua yang dibawa untuk Bapak Yahweh itu menjadi miliknya orang Lewi. Tetapi orang Lewi pun harus ada hikmat. Segala sesuatu, ya kita harus ada hikmat, ya. Umpamanya daging bakar, kok udah lama-lama makin tua kan giginya udah nggak ada nih. Lu makan daging tuh lebih sulit, ya mendingan makan ikan kan. Boleh makan daging tapi udah nggak kuat, ya carilah yang memang bisa kita nikmati. Ya kita kan diberikan hikmat. Untuk juga bisa mempertimbangkan segala sesuatu. Apakah ini bisa, boleh, ya? Mungkin boleh, tapi bisa nggak kita makan? Kalau nggak bisa ya cari yang lembut-lembut aja. Jangan paksakan diri, ya. Jadi ya saya harapkan ya saudara ngerti ya, saya harus memang kita belajar, cuman juga segala sesuatu kita harus bisa menangkap maksud sebenarnya. Bagaimana kita harus mempraktekkan. Semua boleh, tetapi apakah berguna? Bisa tangkap? Ya, karena pernah ada orang yang, Pak boleh nggak Pak? Kasih, ya itulah kalau orang bertanya, apapun juga, jawab dengan firman. Ya. Kalau dijawab dengan pakai pikiran kita, ya bahaya. Engkau menempatkan dirimu di pojok ring yang tinggal ditonjokin aja. Tetapi kalau itu firman, kalau dia orang percaya, firman itu yang akan menerangkan bagi setiap orang. Nah, saya harapkan ya penjelasan ini, ya. Karena memang saya malas ya kalau jawab di di media sosial. Karena di media sosial kan nanti kan wah tanggapan macam-macam segala macam. Akhirnya hanya bikin ngawur, jadi arahnya ya udah nggak keruan. Saya hampir nggak pernah jawab. Ya, kalau mau nanya WA. Jadi personal gitu kan lebih enak. Ya. Kalau tahu saya jawabnya susah pakai ya karena ya kecepatan tangan ini kan mendingan pakai
pakai voice kan, pakai suara kan, gini. Ya, lebih lebih ini kalau pakai balasan pakai surat-surat gitu ya. Atau saya bikin surat, baru copy kirim. Jawabannya kayak gini. Daripada WA itu kan cek, waduh, udah umpamanya yang mau ngetiknya A jadinya S, ya repot. Ya, ya saya nggak tahu kadang-kadang saya lihat heran juga nih anak-anak nih cucu-cucu saya tuh, ih cepet banget dia mainin, cek. Loh, saya kayak begitu, kebanyakan salahnya. Loh itu kenyataan. Makanya saya nggak pernah mau jawab kalau ada orang bertanya gitu, kecuali kalau di WA. Kalau di WA ya seperti yang saya katakan tadi, jarang saya jawab dengan WA juga. Mendingan saya bikin surat, ini jawabannya kayak gini. Karena masalah pengetikan itu. Ya. Dan saya mau ucap syukur ya, Tuhan kan memberikan berbagai macam talenta. Nah kita mau ucap syukur ya kita berusaha kalau ada orang yang bertanya. Selama pertanyaan itu wajar-wajar ya kita coba jawab. Tapi kalau pertanyaan itu cuma mau ngetes doang ya biarin aja. Buat apa diladenin, nggak perlu diladenin. Tapi saya lihat karena ada orang yang kadang-kadang bingung. Ini binatang ini boleh nggak? Terus ininya boleh nggak? Loh, kalau binatang itu memang sudah yang dibolehkan, berarti semuanya boleh. Asal kau mau. Ya seperti yang saya katakan tadi kan ada di daerah-daerah tertentu ya, di daerah-daerah tertentu yang saya dengar, loh sampai kotorannya itu jadi santapan selama masih ada di dalam ya. Kalau udah keluar dari badannya itu udah lain lagi itu. Tetapi itu khusus kan, khusus di dalam badannya itu jadi makanan. Ya saya juga baru dengar, oh bisa gitu ya. Suka. Ya nama tradisi kan, ya boleh-boleh aja. Boleh kalau mau. Ya. Tapi kan nggak semua orang mau. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Bapak ya, kita mengucap syukur ya. Ya memang bagi orang luar ya agak sulit ya karena mereka cuma bisa bertanya seperti itu. Kalau bagi kita kan setiap hari Minggu selesai ibadah kita bisa bertanya bebas. Ya, memang kita tidak siarkan karena ini kan bagi saya ya saya berkewajiban untuk menjaga apa yang kelompok yang Tuhan percayakan. Ya, kalau di-sharing keluar sana kan kelihatannya ya kurang bagus. Karena sistem pengajarannya juga beda. Dasar imannya juga beda. Jadi penafsirannya juga bisa beda. Ya. Kita di sini percaya ada anak Tuhan, ada anak setan. Enggak semua di luar sana percaya ada anak setan. Walaupun itu tertulis. Maka susah. Ya. Bukannya nyari anak setan itu dari mana, cuma protes aja, begini. Ya orang kayak gitu ya nggak usah diladeni. Nah, kita harus mencari tahu karena semua itu rahasia dan ada tertulis dalam kitab Matius, tidak ada yang tertutup yang tidak Tuhan buka. Kepada siapa Tuhan buka? Hanya kepada orang yang dia percaya. Ya. Kan banyak walaupun dalam jemaat seperti ini, begitu diterangkan ada anak setan, oh jadi kayak begini dong. Lah berarti kok nggak percaya. Lah begitu hal seperti itu kita juga harus ada hikmat. Firman itu bukan untuk dipertentangkan. Kalau ada sesuatu, ada pendapat orang yang dicek dulu, bener nggak? Ayatnya menunjang apa enggak? Kalau enggak, ya berdoa lagi tanya sama Roh Kudus. Karena Roh Kudus itulah penolong kita. Kecuali kalau yang nggak percaya kepada Roh Kudus. Ya. Tapi kita percaya Roh Kudus karena ada tertulis Roh penolong. Dia akan menolong kita dalam segala terlebih untuk mengetahui rahasia-rahasia firman. Lah kita mengucap syukur dengan apa yang tadi kita baca tadi. Ya. Nah ini memang sesuatu hal yang normal bagi seorang wanita untuk melahirkan anak-anak. Ya. Kalau laki yang melahirkan itu nggak normal.
Tapi kalau perempuan, ya memang itu salah satu alurnya seorang wanita untuk bisa melahirkan anak-anak. Ya, melahirkan anak-anak. Dan kita mengucap syukur bahwa itu semua adalah rencana Tuhan yang luar biasa. Karena perintah pertama yang Tuhan berikan kepada manusia adalah beranak cuculah, penuhi bumi. Itu firman yang pertama, Torah yang pertama. Yang kita sudah belajar, ya. Perintah itu tidak dipraktekkan oleh Adam dan Hawa. Ini merupakan celah bagi si setan. Kita sudah belajar hal ini, ya itulah tahapan-tahapan yang Tuhan berikan kepada kita supaya kita mengerti. Ya. Kan banyak orang di luar sana, ya, hanya melihat kejadian pasal 3 itu. Oh, Hawa dan Adam dicobai langsung jatuh. Harusnya mikir, kok bisa setan itu masuk ke dalam Taman Eden. Taman Eden itu tanpa izin Tuhan. Tidak mungkin setan bisa masuk. Setan enggak. Loh, Taman Eden itu kan diciptakan Tuhan secara khusus. Setelah diciptakan, manusia ini ditaruh di sana. Ya, kalau Tuhan yang bikin, setan nggak bisa masuk. Lah itu yang harus jadi pertanyaan bagi kita yang orang percaya, kenapa dia masuk? Kan kita mengucap syukur oleh kemurahan Tuhan. Kita sudah belajar dan Tuhan berkenan menyingkapkannya. Nah, bila saat ini juga kita sedang belajar. Seorang wanita, ya, ketika ya dia berdasarkan firman Tuhan, seorang wanita yang mengandung lalu melahirkan bayi laki-laki. Ya. Dikatakan oleh firman Tuhan, ya setelah melahirkan, ya. Setelah melahirkan dia menjadi, ya kalau dibilang najis itu agak apa ya, mungkin agak kasar ya. Tapi kalau dikatakan lo habis melahirkan kok najis, tuh, ya agak kasar sebenarnya. Tapi kalau dibilang habis melahirkan, dia tuh nggak bersih. Kenapa nggak bersih? Karena seorang wanita yang habis melahirkan, dia pasti mengalami pendarahan. Ya, pendarahan. Jadi kalau dibilang, ya karena itu ya kita mengucap syukur bila kita diberikan hikmat oleh Tuhan. Coba dicek dengan bahasa lain. Saya nggak tahu kalau bahasa daerah. Karena bahasa daerah itu kadang-kadang lebih jelas, ya, lebih jelas daripada bahasa Indonesia sendiri. Nah, kita di sini kita mengerti bahwa seorang wanita setelah dia melahirkan, dia dikatakan tidak bersih selama pertama, kalau dia melahirkan anak laki-laki, pertama 7 hari. Seperti masa haidnya. Haid itu adalah masa siklus seorang wanita secara normal, ya. Karena di situ ada proses yang dapat dikatakan secara garis besar, proses regenerasi yang ada di dalam rahim setiap wanita, ya. Dan di situ ya terjadi, ya. Kalau seandainya tidak ada pembuahan, maka terjadilah yang kita kenal namanya haid. Ya, jadi darah keluar dari saluran peranakannya. Ya, itu secara normal, ya. Nah, kita melihat di sini, kita belajar kalau di dalam firman Tuhan katakan orang yang sedang haid itu dikatakan tidak bersih. Kenapa nggak bersih? Ya memang pendarahan. Ya. Dan kalau dia melahirkan seorang anak laki-laki, selama 7 hari pertama
dikatakan dia tidak bersih sama seperti masa haidnya, yaitu 7 hari. Tetapi setelah itu, ya, dikatakan oleh firman Tuhan, ya, kemudian selama 33 hari wanita itu harus ada dalam masa pentahiran. Ya, kalau di sini dikatakan darah nifas, ya, tapi kalau di dalam terjemahan bahasa lain, ya, masa pemulihan. Masa purifying itu pemurnian. Masa pemurnian kembali dari bleedingnya, dari pendarahannya. Jadi 37 hari ditambah 33 hari, total 40 hari adalah masa pemulihan, pemurnian kembali seorang wanita setelah melahirkan anak laki-laki. Ya, jadi penahiran, kalau dipenahirkan kan nggak begitu jelas. Tetapi kalau dibilang purifying berarti pemurnian kembali. Pemurnian kembali atau pemulihan kembali setelah masa pendarahan yang memang terjadi ketika seorang wanita baru melahirkan anak. Ya. Tetapi dikatakan oleh firman Tuhan di dalam ayat ketiga, ya, setelah 7 hari pertama dikatakan tidak bersih, tetapi pada hari ke-8 anak laki-lakinya itu harus disunat. Nah, inilah yang diperintahkan Tuhan kepada Abraham. Tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan harus mengerti, ya, harus mengerti, jangan sampai kita hanya ikut-ikutan, ya. Apa itu sebenarnya sunat berdasarkan firman Tuhan? Kita lihat lagi, ya, kita sudah pernah belajar, soalnya ini dalam kitab Kejadian ada. Tetapi ya karena itu disebutkan lagi, ya kita mengulangi terus-menerus, merewind terus-menerus. Kitab Kejadian pasal 17 ayat ke-9 mulai. Elohim berfirman kepada Abraham, engkau harus memelihara perjanjianku, engkau dan benihmu sesudah engkau hingga keturunan-keturunan mereka. Firman itu diperhatikan baik-baik, ya. Tuhan itu berfirman kepada Abraham dan keturunannya, artinya DNA sama. Serta enggak? Ya, kalau DNA-nya nggak sama, ya nggak berlaku itu. Bisa tangkap nggak? Jadi jangan asal ikut-ikutan aja, ya. Inilah perjanjianku yang harus engkau pelihara antara aku dan engkau dan benihmu, ya. Engkau dan benihmu sesudah engkau. Jadi DNA-nya jelas. DNA jelas, ya. Setiap laki-laki dari antara kamu apa? Harus disunat. Kamu harus disunat kulit katanmu. Hal itu menjadi suatu tanda dari perjanjian antara aku dan kamu. Dan seorang anak laki-laki berumur 8 hari haruslah disunat olehmu, yaitu, perhatikan, setiap laki-laki dalam generasimu yang lahir di rumahmu atau yang dibeli dengan uang dari semua benih lain yang ia bukan dari benihmu, ya. Artinya perintah itu berlaku untuk Bapak Abraham dan keturunannya atau budak yang dibeli. Artinya itu menjadi bagian daripada Abraham, keluarganya Abraham. Saya tanggap, ya. Nah, jadi jangan sampai kita kemudian, sekarang itu kan begitu. Wah, harus disunat.
bacalah firman Tuhan yang dengan teliti. Jangan dibaca asal baca, ya. Berdasarkan tradisi Yahudi. Ini saya pernah waktu kita belajar ini ya kita pernah disingkapkan, cuman karena diingatkan lagi. Berdasarkan tradisi Yahudi, tradisi ya. Mereka beranggapan bahwa ketika Adam belum jatuh dalam dosa, kulit katannya itu nggak ada. Saya tanggap, kulit katannya itu nggak ada. Tetapi setelah dia jatuh dalam dosa, kulit katan itu keluar, nongol. Ini tradisi Yahudi. Kebenarannya nggak tahu. Ya, tapi logikanya sih boleh-boleh aja. Kenapa saya bilang logikanya boleh-boleh aja? Karena saya punya alasan. Alasannya apa? Ya pernah saya ceritakan. Waktu saya kecil ada buku yang namanya Pinocchio. Cerita biasa, cerita. Saya nggak pernah tahu kalau sekarang ada nggak cerita Pinocchio itu. Sekarang kan mainnya game perang melulu. Pinocchio itu memang tadinya dari kayu. Ya, dari kayu. Ya dalam cerita itu dia bisa ngobrol, bisa segala macam. Kalau si Pinocchio ini bohong, hidungnya manjang. Saya nggak. Saya berpikir ini mungkin idenya dari sini, dari firman Tuhan. Ketika si Adam jatuh dalam dosa, kulit katannya itu nongol. Ya. Karena itu ketika Bapak Yahweh menyatakan kepada Abraham, dari pihakmu, karena orang yang dekat dengan Bapak Yahweh, dalam tanda kutip harus kudus. Dan karena penafsiran itu tadi, makanya bagi orang Yahudi, kulit katan itu harus dipotong supaya kudus. Sunat. Ya. Tetapi bagaimana dengan kita yang katanya non-Yahudi? Segala sesuatu kita harus berdasarkan apa yang tertulis. Kita ya? Karena tadi kan jelas. Kalau engkau tidak punya DNA Abraham, nggak perlu. Ya waktu itu ada ibu-ibu yang bertanya kan. Oh, si Timotius disunat. Ya memang kalau dia, karena Timotius itu ibunya itu Yahudi. Ibunya. Bapaknya kalau saya nggak salah itu Yunani. Ya, kita lihat lagi ya. Itu di mana itu? Artinya ya kita coba belajar supaya mengerti. Ya karena kadang-kadang kan ada pertanyaan seperti itu ya kita, ya dari pertanyaan itu harus dijawab dengan firman. Kisah Rasul pasal 16. Ayat ke-1 sampai 3. Tibalah dia di Derbe dan Listra, dan lihatlah di sana ada seorang murid dengan nama Timotius, anak seorang wanita Yahudi. Ya, berarti ada aliran keyahudiannya. Yang setia, sedangkan ayahnya seorang Yunani. Dia yang dikenal baik oleh saudara-saudara di Listra dan Ikonium, Paulus menginginkan orang ini pergi bersamanya, dan sesudah mengambilnya, dia menyunatkannya karena orang-orang Yahudi ada di tempat itu, sebab mereka semua mengenal ayahnya bahwa dia seorang Yunani. Jadi, kita kan nafsir boleh. Kenapa Timotius itu disunat? Karena masih ada keturunan Yahudinya.
Walaupun sebenarnya itu pun tidak seharusnya. Sehingga kalau kita baca ya, kita baca di dalam Kisah Rasul pasal 15. Kisah Rasul pasal 15, kita lihat ya. Pasal ini sebenarnya tentang cerita tentang sunat ya. Tetapi orang-orang di daerah Antioquia itu mereka nggak mau karena mereka bukan orang Yahudi. Sehingga timbullah kisah 15 ini. Kisah Rasul 15 ya, kita lihat di dalam ayat ke-5. Nanti saudara baca semua ya supaya lebih jelas ya. Ayat ke-5 mulai. Namun beberapa orang dari sekte orang-orang Farisi yang telah percaya bangkit sambil berkata, seharusnya menyunat mereka dan memerintahkan mereka untuk memelihara Torah Moshe. Berhimpunlah para rasul dan tua-tua untuk membahas mengenai masalah itu. Dan setelah terjadi banyak perdebatan dengan berdiri, Petrus berkata kepada mereka, hai para pria, hai saudara-saudara, kamu mengetahui bahwa sejak masa yang lampau Elohim telah menjatuhkan pilihan di antara kita bahwa melalui mulutku bangsa-bangsa lain akan mendengar berita Injil dan percaya. Dan Elohim yang mengenal isi hati telah memberi kesaksian kepada mereka dengan mengaruniai Roh Kudus kepada mereka sama seperti kepada kita juga. Dan Dia tidak membedakan siapapun juga antara kita dan mereka ketika menahirkan hati mereka melalui iman. Oleh karena itu sekarang mengapa kamu mencoba Elohim untuk meletakkan pada leher para murid suatu kuk yang baik? Para leluhur kita maupun kita sendiri tidak mampu menanggungnya. Sebaliknya, kita percaya bahwa oleh anugerah Tuhan Yesus Masih kita diselamatkan sebagaimana halnya mereka. Dan seluruh kumpulan orang itu terdiam dan mereka mendengarkan Barnabas dan Paulus yang menceritakan tanda-tanda keajaiban sebanyak antara Elohim lakukan di antara bangsa lain melalui mereka. Nah, setelah mereka diam, Yakobus menanggapi dan seterusnya nanti saudara baca. Ada orang-orang non-Yahudi percaya kepada Yeshua, mereka nggak mau disunat. Dan berdasarkan surat ini, akhirnya para rasul mereka meeting. Akhirnya saya percaya karena doa juga diputuskanlah bagi orang-orang non-Yahudi karena mereka bukan keturunan dari Papa Abraham, mereka tidak perlu disunat. Kita lihat ya di dalam Galatia pasal 5. Kita baca mulai ayat 1 lah ya. Sampai ayat ke-6. Oleh karena itu berdirilah teguh dalam kemerdekaan yang di dalamnya Hamasya telah membebaskan kita. Dan janganlah kamu dibebani lagi dengan kuk perhambaan. Kalau tadi saudara baca dalam kisah 15 ya. Lihatlah aku, Paulus, berkata kepadamu bahwa jika kamu disunat, Hamasya sama sekali tidak akan berguna bagimu. Aku bersaksi lagi kepada setiap orang yang disunat bahwa dia adalah orang yang berhutang untuk melakukan seluruh Torah. Kamu telah tersingkir dari Hamasya. Siapapun kamu yang dibenarkan dalam Torah, kamu telah menjauh dari anugerah. Sebab oleh roh karena iman kita sungguh-sungguh menantikan pengharapan kebenaran. Perhatikan. Sebab di dalam Hamasya Yeshua bukanlah sunat ataupun tak sunat yang berpengaruh apa-apa. Melainkan iman yang bekerja melalui kasih. Ya, jadi kita harus mengerti benar-benar ya. Karena memang banyak dari yang menamakan diri pengikut Bapak Yahweh. Oh sunat. Baca yang benar firman Tuhan. Jangan sampai kita salah. Kita baca lagi 1 Korintus 7.
ayat ke-19. Kebersunatan bukanlah apa-apa, dan ketidakbersunatan pun bukanlah apa-apa, selain pemeliharaan perintah-perintah Elohim. Perhatikan, biarlah masing-masing tetap tinggal dalam panggilan yang dengannya dia telah dipanggil. Artinya yang menentukan itu bukan sunat dan tidak sunat. Yang menentukan itu apakah engkau melakukan firman apa enggak. Karena hanya dengan ketaatan kepada firman, itulah yang menentukan orang itu selamat atau tidak selamat. Jadi jangan sampai dibingungkan ya. Karena memang pengikut-pengikut Bapak harus disunat. Baca firman Tuhan itu yang benar. Kalau engkau punya DNA Bapak Abraham, itu wajib. Karena itu janji perjanjian antara Bapak Yahweh dengan Bapak Abraham. Dan ingat, Bapak Abraham itu punya 3 istri. Ya. Jadi jangan heran kalau memang banyak yang sunat. Karena perjanjian antara Bapak Abraham dengan Bapak Yahweh. Saya tanggap ya. Jadi jangan sampai kita bingung sendiri. Ya. Yang penting kita hidup melakukan firman Tuhan. Karena ketaatan kepada firman adalah jaminan untuk kita selamatkan. Dalam keadaan apa kita dipanggil? Dalam keadaan bersunat yang gak jadi masalah. Karena bukan sunat itu yang menyelamatkan. Tidak bersunat yang gak masalah. Saya tanggap. Jadi kita harus memiliki pikiran Hamasiyah. Ya, lo siapa yang bilang salibkan, itu semuanya bersunat. Tahu nggak? Salibkan, pakai sunat, pakai talit. Lo itu semua orang itu. Jadi jangan sampai kita, kan tadi di dalam Kisah 15 itu kan, orang-orang Farisi, orang-orang yang percaya Yeshua dari bangsa Yahudi, mencoba mempengaruhi orang lain. Jangan terpengaruh. Jangan terpengaruh. Walaupun saya baru kita waktu pertobatan tentang nama Yahweh kan. Wah, gembalanya semua harus disunat laki-laki. Ya, laki-lakinya ngikut aja. Ya, hati-hati. Segala sesuatu dicek di firman. Benar enggak? Ini gembalamu juga bisa diperalat sama setan. Saya tanggap. Kalau saya sih ngomong belak-belakan aja. Ya, karena memang itu terjadi. Wah, gembala pokoknya harus disunat. Ini perintah Tuhan. Kalau engkau keturunan DNA-nya ada DNA si Bapak Abraham, itu harus. Bukan supaya selamat, tapi perjanjian antara Bapak Abraham dengan Bapak Yahweh itu yang harus digenapkan, ya. Jadi jangan kita asal main ikut-ikut aja, ya. Ya kita harus cek benar-benar firman Tuhan itu kenapa, dari mana asalnya? Oh dari sini. Ya. Tadi kan dibilang harus 8 hari, loh Abraham kan disunatnya umur sekitar udah 90-an. Ya. Jadi segala sesuatu harus ada hikmat yang berasal dari Bapa Yahweh. Sehingga kita mengerti. Ya. Karena di dalam ayat-ayat yang kita baca tadi, firman Tuhan berkatakan, katakanlah kepada Bani Yisrael. Saya tanggap. Jadi kalau orang itu orang Yisrael, keturunan Bapa Abraham, dia harus. Sebagaimana Yeshua umur 8 hari bawa sunat. Ya. Nah itulah, itu kan karena dia harus melakukan perintah Tuhan. Ya, perintah Tuhan. Jadi kita bisa melihat ini, ya itulah cara Tuhan. Kita lihat ya di dalam Lukas pasal 2.
ayat 21. Dan ketika 8 hari telah digenapi untuk menyunatkan bayi itu, namanya pun disebut Yeshua. Nama yang disebutkan oleh malaikat sebelum dia dikandung di dalam rahim. Ya. Dan Yeshua harus mengikuti apa yang tertulis. Ya. Termasuk sunat karena dia dari lahirnya itu keturunan dari Yehuda. Artinya garisnya memang garis dari bapak leluhurnya, Bapak Abraham. Jadi harus disunat. Ya. Nah, disinilah kita, karena ada memang ya di Indonesia ini, waktu baru-baru gitu, ya, wah anaknya 8 hari disunat, karena mengikuti itu. Tetapi ya saya boleh katakan ya ngikut, asal ngikut aja. Nggak dibaca benar-benar, kenapa sih? Ya, kenapa? Tetapi ya itu urusan pribadi lepas pribadi. Jangan menganggap karena engkau sunat engkau pasti selamat. Belum tentu. Bukan sunat yang menyelamatkan. Karena yang bilang salibkan dia, itu semua bersunat. Ya. Disinilah kita belajar. Dan kemudian jelas firman Tuhan katakan, kalau si perempuan melahirkan seorang anak perempuan, maka apa yang berlaku pada laki-laki, anak laki-laki, itu 2 kali lipat untuk anak perempuan. Ya, kalau masa penahiran ataupun pemurnian dalam masa bleeding, kalau dia melahirkan laki-laki 7 hari, tapi kalau dia melahirkan anak perempuan 7 kali 2, 14 hari. Kenapa? Yaitu aturannya. Dan setelah 14 hari, untuk masa pemulihan dari masa pendarahannya ini, 33 hari dikali 2, jadi 66. 14 ditambah 66, 80 hari. Ya, kalau di dalam terjemahan kita dikatakan masa nifas. Tetapi kalau di dalam terjemahan bahasa Inggris, ya, masa pemurnian kembali. Seorang wanita setelah dia melahirkan, baik anak laki-laki maupun anak perempuan. Selama masa pentahiran atau masa pemurnian, ya, dia itu kalau dikatakan oleh firman Tuhan, dia tidak boleh, kalau kita lihat ya, ayat keempat. Ayat keempat dari Imamat 12. Supaya ngerti ya. Selama 33 hari dia harus tetap tinggal di dalam. Ya di sini kan penahiran darah nifas. Kalau dalam terjemahan King James masa pemurnian. Pemurnian ya, enggak ada, tidak dikenal, coba kita lihat. Tadi, and she shall then continue in the blood of her purifying, pure dari asal kata pure ya, jadi pemurnian. Di sini enggak disebut masa nifas, hanya masa pemurnian. Ya, pemurnian dalam arti kata, itulah kalau kita melihat firman Tuhan katakan, mata ganti mata, gigi ganti gigi, darah ya diganti dengan masa. Dia harus dimurnikan kembali. Sebenarnya kalau kita mau melihat ini, kalau boleh kita katakan, kita boleh tafsirkan secara medis, inilah masa pemulihan kesehatan kembali seorang wanita. Saya tangkap ya. Jadi dia dianggap, kita kan boleh nafsir-nafsir. Secara medis ya. Secara medis kalau dia melahirkan anak laki-laki, 40 hari dibutuhkan untuk pemulihan total.
bagi seorang ibu. Tetapi kalau dia melahirkan anak perempuan, 40 ini dikali 2, 80 hari. Dan selama masa pemurnian ini, kalau kita lihat di dalam ayat keempat, selama 33 hari dia harus tetap tinggal di dalam penairan darah nifasnya. Dia tidak boleh bersentuhan dengan segala yang kudus. Tidak boleh masuk ke tempat kudus sampai menjadi genap masa penahirannya. Ya. Nah ini kan firman. Ya. Bahkan kalau kita lihat di sini, ya, dia untuk masa setelah masa pemurnian ini, kita lihat ayat ke-6 ya. Ayat ke-6. Apabila masa penahirannya untuk anak laki-laki atau anak perempuan menjadi genap, dia harus membawa seekor anak domba berumur setahun sebagai persembahan bakaran, dan seekor anak burung merpati atau burung terkukur sebagai persembahan penghapus dosa ke pintu masuk kemah pertemuan kepada seorang imam. Kita harus coba menafsirkan. Beberapa waktu yang lalu ketika kita belajar dalam bab-bab sebelumnya, korban bakaran saya menafsirkan sebagai korban pengucapan syukur. Loh kok begitu? Ya, contoh. Ya, ketika Habel mempersembahkan korban itu ucapan syukur. Ketika Nuh setelah masa air bah, dia mempersembahkan korban bakar. Artinya korban pengucapan syukur. Ya. Di dalam hal ini korban bakaran walaupun tidak disebut, ya, karena korban penghapus dosa juga dibakar. Karena ada 3 macam yang kita sudah pelajari. Korban penghapus dosa, korban bakaran, korban pendamaian. Ya. Dan kita melihat di sini perempuan melahirkan, mereka juga harus mempersembahkan kalau dikatakan korban bakaran, korban pengucapan syukur kepada Tuhan. Tetapi kalau kita lihat selanjutnya, kenapa dia harus mempersembahkan korban penghapus dosa? Loh kita kan boleh menafsirkan. Karena ada tertulis, darah jangan kau makan. Karena dalam darah itu ada nyawa. Dan ketika seorang perempuan melahirkan, pendarahannya cukup banyak. Karena itu saya menafsirkan. Karena dia mengeluarkan darah. Ya, dalam tanda kutip, pandangan Tuhan, dosa. Karena itu dia harus mempersembahkan korban penghapus dosa. Loh kok begitu loh? Aturan Tuhan bukan aturan saya. Loh kita kan harus bisa menafsirkan. Dalam arti kata loh kok orang melahirkan berdosa. Artinya kok mempersembahkan penghapus dosa. Penghapus dosa ini kan berarti dia berdosa. Loh kenapa? Loh jadi kita harus bisa menafsirkan dari ayat-ayat sebelumnya. Jangan kau makan darah. Ya. Karena darah itu, di dalam darah itu ada nyawa. Ketika seorang perempuan melahirkan anak, dia mengalami pendarahan. Ya wajar-wajar sih. Tetapi dalam pandangan Tuhan, kalau kita kaitkan dengan ini, ya bisa saja kita tafsirkan itu dosa. Ya akhirnya kita juga bisa, boleh kan kita flashback ke belakang kan. Ada tertulis, ketika engkau melahirkan anak, kata Tuhan, kata Bapa Yahweh kepada siapa? Hawa kan, dengan kesakitan. Loh kita harus coba melihat ya. Nanti kita lihat dalam kitab Kejadian pasal ketiga ini.
Kitab Kejadian pasal ketiga ayat ke-16. Kepada wanita itu dia berfirman, aku akan sangat memperbanyak penderitaanmu dan kehamilanmu dalam kesakitan. Kamu akan melahirkan anak-anak, tetapi kepada suamimu birahimu tetap dan dia akan berkuasa atasmu. Kita boleh nafsir. Atau saya nafsir. Saya nafsir nih. Ya. Setelah manusia jatuh dalam dosa, ketika engkau melahirkan akan penuh dengan kesakitan. Saya nafsir. Bolehkah nafsir? Terserah kebenarannya ya itu tanda tanya. Tapi ya nafsir boleh-boleh aja, bebas. Ya. Mungkin kalau dia melahirkan ini bukan karena setan, artinya dia melahirkan anak yang dari Adam, bisa aja tidak ada kesakitan. Bisa tangkap maksud saya. Jadi dia melahirkan, blek keluar aja. Tidak ada pendarahan. Karena pendarahan tadi dari yang kita tafsirkan dalam kitab Imamat, ada korban penghapus dosa. Berarti ada dosa kan? Betul nggak? Artinya kalau dia memang tidak berbuat dosa karena bujukan setan, artinya anaknya itu benar-benar semua anaknya Adam. Bisa aja kita atau saya tafsirkan waktu dia melahirkan nggak ada darah. Saya tangkap nggak? Walaupun ya secara medis, nggak bisa. Loh itu kan karena dia sudah berdosa, makanya ada darah. Karena itu ketika dia melahirkan, ada korban penghapus dosa. Kenapa? Kan gitu. Kalau ada korban penghapus dosa, dalam pandangan Tuhan, dalam tanda kutip, ada dosa. Loh kenapa? Saya menafsirkan dalam hal ini, kalau dahulu dia tidak jatuh dalam dosa, atau manusia tidak berdosa, bisa aja dia melahirkan nggak ada pendarahan. Bisa tanggap. Tapi ini penafsiran. Penafsirannya boleh-boleh aja. Tapi logikanya apa? Logikanya loh ini. Orang melahirkan artinya kan normal-normal aja. Betul nggak? Itu memang ya secara biologis ya oke aja. Tetapi kok Tuhan bilang harus ada korban penghapus dosa? Kok berdosa Tuhan? Kan gitu. Nah disinilah kita coba menggali rahasia-rahasia yang ya oleh kemurahan Tuhan paling sedikit kita mengerti. Ada korban bakaran, korban pengucapan syukur ya wajar. Ada anak. Kan kita kalau ada kelahiran tambahan jiwa dalam keluarga, kan ada ibadah pengucapan syukur ya wajar. Sekarang ibadah pengucapan syukur, dulu korban bakaran. Loh tapi kok sukacita kok dosa Tuhan? Bisa tanggap? Lah disinilah kita coba belajar. Ya saya menafsirkan itu seperti yang saya katakan. Walaupun mungkin banyak orang menentang, ya nggak menjadi masalah. Karena di tafsir itu ya ada sebabnya, ada ayatnya. Karena kalau mungkin orang bantah, oh nggak bisa gitu. Sekarang saya tanya, kenapa orang melahirkan ada korban penghapus dosa? Melahirkan loh ini secara khusus kan. Melahirkan. Secara spesifik dikatakan harus membakar korban penghapus dosa. Kenapa? Di sinilah kita melihat. Kita coba belajar. Mengerti. Dan saya percaya. Saya percaya. Walaupun orang di luar sana, ya mungkin saudara juga jadi tanda tanya. Tapi saya percaya, saya tafsirkan seperti itu. Benar apa enggak? Hanya Tuhan yang tahu. Kan ini perintah Tuhan. Harus ada korban penghapus dosa ya.
Artinya kalau kita mau tanya terus, berarti setiap engkau melahirkan kau berdosa. Betul nggak? Logikanya, karena ada korban penghapus dosa. Sedangkan punya anak itu perintah Tuhan. Ya penuhi bumi. Itu kan perintah Tuhan. Loh sekarang saya melakukan perintah Tuhan. Kok saya harus mempersembahkan korban penghapus dosa? Lah di sinilah kita coba mengerti firman Tuhan. Paling sedikit kalau nanti ada orang nanjak. Itu kok firman Tuhan orang melahirkan ada dosa. Nah, paling sedikit bisa memberikan jawaban. Ya. Karena memang kita nggak ngerti kalau seandainya dulu Hawa nggak jatuh dalam dosa, bisa aja dia melahirkan nggak ada pendarahan, normal aja, plus kayak ayam betelor gitu kan. Cuk, ayam betelor kan nggak ada darahnya, cipluk, cipluk. Artinya mungkin gitu loh, mungkin karena ada contohnya, betul nggak? Nah di sini kita coba melihat firman Tuhan dengan cara yang kita lihat ini, supaya kita mengerti ayat-ayat firman Tuhan. Dan itulah baiknya Tuhan apabila, kita lihat ayat terakhir. Ayat ke-8. Namun jika kemampuan tangannya tidak mencapai seekor kambing domba, maka dia dapat mengambil 2 ekor burung tekukur dan atau 2 ekor anak burung merpati, yang seekor sebagai persembahan bakaran, dan yang lain sebagai persembahan penghapus dosa. Dan imam harus mengadakan penebusan baginya, sehingga dia menjadi tahir atau menjadi murni kembali. Nah, ini firman. Ya. Tuhan melihat orang ini nggak mampu, jangan dipaksa. Ya, jangan dipaksa, karena kita sudah belajar kan. Kalau orang yang dapat dikatakan kaya lah, imam petinggi, dia harus mempersembahkan lembu. Ya, kalau menengah, dia harus mempersembahkan domba. Kalau di bawah, dia harus mempersembahkan burung tekukur atau burung merpati. Kalau itu pun tidak mampu, mereka harus membawa tepung. Artinya, dari level atas sampai level bawah, mereka dalam segala situasi kondisi harus mengucap syukur. Harus mempersembahkan sesuatu sebagai ucapan syukur kepada Tuhan. Artinya itu perintah Tuhan. Artinya kita diajar oleh Tuhan, beri sebagai ucapan syukur. Karena itu dikatakan dalam Lukas pasal 6. Kita lihat ayat 38. Berilah maka akan diberikan kepadamu suatu takaran yang baik yang telah dipadatkan dan yang telah diguncangkan. Dan yang terlimpah, mereka akan memberikan kepelukanmu, sebab dengan ukuran yang sama yang kamu mengukurkan, hal itu akan diukurkan kembali kepadamu. Ketika kita dengan segala apa yang bisa kita lakukan, ya, karena kalau berdasarkan ayat firman Tuhan itu, semua wajib memberi sesuatu, wajib. Ya, tinggal tergantung di mana level kita. Dan dari situ kita bisa tahu bahwa levelnya si Yusuf sama Maria, mereka hanya mempersembahkan burung merpati atau burung tekukur. Artinya dapat dikategorikan orang yang ya dikatakan miskin sekali ya enggak. Tetapi ya memang hidup sederhana. Ya. Dan disitulah luar biasanya Tuhan. Ya, luar biasanya Tuhan. Tuhan mengetahui segala situasi
dan kondisi setiap anak Tuhan. Jadi ya itulah luar biasanya Tuhan kita. Kalau kita coba melihat ya, karena kita ukuran tadi kan Yusuf dan Maria mempersembahkan ya burung tekukur ataupun burung merpati ya. Nah, kalau kita lihat ya, kita agak sedikit melenceng nih. Kita lihat di dalam kitab Matius pasal kedua ayat ke-11. Setelah tiba di rumah itu mereka mendapati bayi itu. Ya kalau saya nggak salah di dalam terjemahan King James anak ya. Artinya dia sudah bukan bayi lagi. Bersama Maria ibunya dan sambil bersujud mereka menyembah dia. Seraya membuka barang-barang berharganya mereka mempersembahkan kepadanya persembahan emas, kemenyan dan mur. Kita baca terjemahan bahasa Inggris coba. And when they were come into the house, they saw the young child. Young child itu bukan bayi ya. Artinya diperkirakan waktu itu Yeshua sudah berumur mungkin sekitar 2-3 tahun. Tetapi yang saya mau kasih lihat, itu luar biasanya Tuhan. Dari ayat-ayat tadi dikatakan orang-orang Majus ini mempersembahkan baik itu emas, kemenyan dan mur. Logikanya, logika. Tuhan sudah mempersiapkan segala sesuatu. Apa yang akan terjadi nanti dia sudah siapkan. Tuhan sudah tahu bahwa si Herodes ini akan mengejar si Yusuf dan Maria untuk membunuh Yeshua. Karena itu dia melalui para malaikatnya. Tuhan perintahkan pergi kau ke Mesir. Mereka ini kita kategorikan dalam tanda kutip orang yang miskin. Lo kalau mau pergi ke Mesir, modalnya apa? Nggak ada modal. Karena itu Tuhan gerakkan 3 ataupun orang-orang Majus ini, tidak disebut berapa orang ya. Orang Majus tapi mereka mempersembahkan salah satunya yang berharga adalah emas. Tidak dikatakan berapa banyak emas. Tetapi saya percaya emas ini dipergunakan oleh Yusuf dan Maria untuk biaya perjalanan dan biaya hidup di sana sampai beberapa waktu lamanya. Tidak disebut berapa lama. Ya bisa setahun, 2 tahun, tidak disebut secara pasti. Tetapi itulah Tuhan. Dia mempersiapkan segala sesuatu karena apa? Karena dia sudah tahu apa yang akan terjadi di depan kita. Sebagaimana tertulis dalam kitab Mazmur yang sudah berulang kali diwartakan di tempat ini. Yahweh, dia adalah sutradara agung yang sudah mengatur segala sesuatunya. Artinya dalam kondisi kita, di mana kita pun wajib memberikan sesuatu, beri. Ya. Jangan main hitung-hitungan. Aduh, kalau aku beri ini, ntar pulang naik bus pakai apa nih? Jangan. Belajar Tuhan. Kasih lihat sama Tuhan. Kasih lihat. Buka dompetmu Tuhan. Tapi aku rindu untuk pergi. Bukan berarti kita harus mempersembahkan mengisi kota-kota itu. Tuhan kan tahu. Ya. Kalau memang cuma ada 1000, tapi kau beri dengan tulus, ada tertulis. Yeshua berkata ketika dia berdiri di dekat kotak persembahan dalam bait suci. Orang kaya memberi banyak karena memang kaya. Tetapi janda yang miskin, dia beri berapa? 2 keping atau berapa itu kan. Tapi Yeshua bilang, orang ini memberi lebih banyak daripada orang yang secara mata jasmani kita lihat dia memberi banyak. Tapi dalam pandangan Tuhan,
orang ini memberi semua yang dapat dia berikan. Beri, maka engkau akan diberi, kata Lukas tadi. Dia sanggup membalas lipat kali ganda. Apabila kita belajar, percaya, seperti yang tadi saya katakan. Tuhan sudah tahu bahwa Yusuf dan Maria itu, ya mereka hanya tukang kayu. Berapa penghasilan? Untuk pergi ke tanah Mesir perlu biaya. Tetapi Tuhan sudah menyiapkan apa yang mereka butuhkan, bahkan lebih dari apa yang mereka pikirkan. Demikian juga kalau dahulu terjadi seperti itu, sekarang pun terhadap kita. Jangan main hitung-hitungan dengan Tuhan. Jangan. Ya. Ketika kita datang, Tuhan aku pengen ibadah. Berdoa, Tuhan, aku pengen ibadah ini. Ya. Mau hujan, berdoa. Angin ribut aja Tuhan bilang, tenang, langsung tenang. Hujan, berdoa. Tuhan tolong. Pinggirkan hujan ini sedikit, anakmu mau lewat. Dia sanggup. Dia sanggup. Tetapi kan yang mungkin gak pernah pikir begitu kan. Hujan, oh iya pakai payung. Dan imanmu pakai payung gak menjadi masalah. Gak masalah. Ya. Karena mujizat itu kan kalau Tuhan tergerak ya dilakukan. Tergantung iman yang minta. Tetapi kalau ragu-ragu ya Tuhan kasih hujan ya Tuhan juga lihat ketabahan seseorang. Cuman kadang-kadang kan kita lupa hal seperti itu. Ya saya sering kali menghadapi hal seperti itu. Kadang berdoa Tuhan, kalau engkau berkenan, tolong singkirin dikit lah. Ya. Kalau saudara lihat di depan itu kan ada, nanti kalau saudara lihat ada mobil merah itu kan, di depan itu. Semalam dia parkir di depan di sini, tempat parkir kita. Biasanya dia parkir di sana. Saya nggak tahu persis orang yang mana. Ya. Masalahnya ya kalau memang gampang dapatnya saya akan datang. Pak tolong dipindahin mobilnya. Karena tempat itu mau saya pakai. Ya malam-malam berdoa Tuhan tolong ada mobil di depan itu. Orangnya nggak tahu saya yang mana. Pagi-pagi saya lihat dia pindah ke sana. Loh itu karena doa. Ya minta itu kan sepele. Masalah sepele. Tapi ya kita ngomong aja sama Tuhan, Tuhan tolong. Ya, bagi Tuhan kecil atau besar, kalau kau minta dengan sungguh-sungguh, Tuhan sanggup mewujudkannya. Supaya iman kita juga bertambah. Ya. Apapun kondisi yang kita lihat sekarang ini. Gempa bumi segala, jangan bingung, ada tertulis. Ya mengucap syukur aja. Tuhan. Kalau Tuhan izinkan kami ada di sini. Kalau Tuhan izinkan apa yang terjadi. Tuhan sanggup memproteksi kita. Sehingga nyata ada perbedaan. Antara orang yang percaya kepada Bapa Yahweh. Dengan orang dunia. Coba praktek. Coba praktek. Sehingga ketika itu terjadi. Ternyata Bapakku dengar doaku. Lalu iman kita akan bertambah. Jadi seperti yang contoh saya tadi kan. Saya juga udah mikir kan begitu saya datang kemarin sore. Waduh ini mobil. Masalahnya saya nggak kenal orangnya siapa. Karena ada dua. Bisa sebelah sini. Bisa sebelah sana. Ya. Ya berdoa daripada repot kan. Berdoa semalam kan. Nggak tahu saudara berdoa nggak kalau malam. Berdoa Tuhan. Tolong. Saya nggak tahu orangnya siapa. Pagi-pagi udah pindah ke sebelah. Loh itu kan cara Tuhan. Kecil. Tetapi bagiku doaku didengar oleh Bapa. Ya, sehingga iman kita pun bertambah. Sehingga dengan demikian kita pun terus belajar mempraktekkan. Coba lihat apa yang tertulis. Itu bukan hanya supaya kita tahu. Tapi praktekkan. Karena itu ada tertulis
Semua ini dituliskan bagi saudara dan saya yang hidup pada zaman akhir, supaya kita coba praktekkan, sehingga iman kita pun semakin bertambah. Haleluya. Amin. Kita bangkit berdiri.